Cerita diawali dari berlatar di pedesaan. Ada anak yang bernama Levin, anak yang tak pernah menyerah. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Levin. Ia dikenal sebagai anak yang lemah dan sering jatuh sakit. Badannya kecil, tenaganya tak sekuat anak-anak lain, dan ia sering jadi bahan ejekan di sekolah. Levin gak akan bisa ikut lomba lari. Dia pasti kelelahan duluan, kata teman-temannya sambil tertawa. Awalnya, Levin hanya bisa menunduk, tapi suatu hari, saat ia duduk di tepi sungai, melihat burung kecil yang terus berusaha terbang walau jatuh berkali-kali, hatinya berubah. Aku juga bisa berubah, asal aku mau mencoba, bisiknya pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, Levin mulai berlatih diam-diam. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia berlari kecil mengelilingi desa. Setiap sore, ia melakukan push-up dan sit-up. Meski hanya mampu beberapa kali di awal, ia juga mulai makan lebih sehat dan mendengarkan saran kakeknya tentang menjaga tubuh dan semangat. Hari-hari berlalu, minggu menjadi bulan. Tubuh Levin perlahan berubah. Nafasnya kini lebih kuat, tubuhnya lebih berisi, dan langkahnya semakin cepat. Tapi yang paling penting, hatinya menjadi lebih tangguh. Tahun berikutnya, saat lomba lari desa kembali diadakan, semua orang terkejut saat Levin berdiri di garis start. Apa dia serius ikut lomba? Gumam mereka. Namun saat peluit dibunyikan, Levin melesat seperti anak panah. Ia berlari dengan penuh semangat, melewati satu demi satu peserta. Keringat menetes di wajahnya, tapi matanya tajam menatap ke depan. Di garis akhir, Levin finish di posisi pertama. Sorak-sorai menggema di desa. Tak ada yang menyangka anak yang dulu lemah itu kini berdiri sebagai juara. Sejak hari itu, Levin menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa kekuatan bukan hanya soal tubuh, tapi soal hati yang tak menyerah dan kemauan untuk terus belajar. Setelah kemenangan di lomba lari, nama Levin menjadi terkenal di desa. Banyak anak-anak mulai mengikuti jejaknya, bangun pagi dan berlatih. Orang-orang dewasa mulai menghormatinya. Bahkan beberapa tetua desa menyebut Levin sebagai anak harapan. Namun, kemenangan itu bukanlah akhir dari segalanya, itu baru awal. Suatu malam, Levin duduk sendirian di tepi sungai, tempat yang dulu jadi saksi awal perubahan hidupnya. Ia memandangi air yang mengalir dan berkata pelan, "Kalau aku sudah jadi kuat, apa aku harus terus berlatih?" Saat itulah seseorang mendekat. Seorang pria tua berambut abu-abu dan jubah panjang, dengan tatapan tajam namun tenang. "Kau kuat karena kau terus melangkah, tapi jika kau berhenti sekarang, kekuatanmu akan hilang seperti asap," kata pria itu. Levin menatapnya bingung. "Siapa kamu?" Pria itu tersenyum. "Namaku Kyle. Aku seorang penjaga hutan dan juga pelatih. Aku melihat semangatmu dari kejauhan. Jika kau ingin menjadi lebih kuat,
Bukan hanya tubuhmu yang harus dilatih, tapi juga hatimu. Kyle mengajak Livin ke hutan pegunungan tempat ia tinggal. Di sana, ia akan menghadapi tantangan yang lebih berat, latihan fisik, mental, dan ujian moral. Tidak hanya soal kekuatan otot, tapi juga keberanian, pengendalian diri, dan kejujuran. Hari pertama di hutan, Livin harus menyeberangi sungai deras dengan jembatan dari tali. Di tengah-tengah, tali bergoyang keras karena angin. Hati yang panik akan membuat tubuh kehilangan kendali. Teriak Kyle dari seberang. Livin menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, lalu perlahan melangkah. Dengan keyakinan, ia berhasil menyeberang. Hari demi hari, ujiannya makin sulit, tapi Livin tak pernah mengeluh. Ia jatuh, terluka, dan kadang menangis dalam diam. Tapi setiap pagi, ia selalu berdiri lagi. Dalam dirinya, suara kecil terus berkata, "Aku belum selesai. Aku bisa lebih baik." Suatu malam, Kyle berkata padanya, "Latihanmu hampir selesai, tapi ujian terakhirmu bukan dari luar, tapi dari hatimu sendiri." Livin menatap Kyle dengan bingung. "Besok, kau akan diuji oleh bayanganmu sendiri. Semua rasa takut, rasa malas, dan rasa sombong yang pernah kau miliki akan hidup dalam bentuk nyata dan melawanmu." Livin diam. Ia tahu musuh terberat bukanlah orang lain, tapi dirinya sendiri. Oke, cerita ini bersambung. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe.